Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Satu pagi hari yang penuh dengan anugerah dan berkat Tuhan. Engkau membawa kami ke tempat ini, mengundang kami untuk beribadah di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, minggu lepas minggu Engkau menyediakan firman-Mu bagi kami untuk menerangi kehidupan kami, menjadi cahaya dalam hidup kami, menerangi jalan kami. Kami berdoa ya Tuhan, sungguh Engkau hadir bersama dengan firman-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami juga datang dengan kerendahan hati, bersedia Tuhan untuk diselidiki oleh firman Tuhan, diajar oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin hari semakin berkenan kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasannya, biarlah ada di tangan-Mu, Engkau yang memakainya untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami siap mendengar firman-Mu. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Rasanya saya sudah lama sekali ya tidak berada di ruang lantai 5 ini selain untuk rapat ya, selain untuk rapat. Nah teman-teman, tema kita hari ini adalah Dead Man Walking ya, Dead Man Walking ya. Kita akan membaca dari satu bagian firman Tuhan dari Matius 23. Karena ayat ini cukup panjang, saya mengajak kita hanya membaca di ayat yang 1 dan sampai ke 7, kemudian 25 sampai 28. Ngomong-ngomong, apakah semua sudah mengenal saya ya? Biasanya tak kenal kan kata sayang dah. Ya semoga sudah mengenal lah ya. Sebagian sudah mengenal. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya namanya Pham Jitung ya. Saya pelayanan di GKA Gloria Satelit. Sebenarnya sudah tidak cocok khotbah di pemuda. Tahu enggak kenapa? Karena saya ini adalah hamba Tuhan usiawan. Ya, saya di Satelit itu pegang usiawan ya, tidak pegang pemuda remaja lagi ya. Nah, kita sama-sama akan buka bagian firman Tuhan ini. Mari kita baca Matius 23 ayat 1 sampai 7, ayat 25 sampai ayat yang ke-28. Apakah sudah menemukannya? Kalau sudah menemukannya, kita baca sama-sama saja dengan suara yang cukup mantap begitu ya, dengan suara yang jelas sehingga kita bisa menyimak dengan baik. 1, 2, 3. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil Rabi. Ayat 25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah juga kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu bukanlah kita yang hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, melainkan yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bisakah satu orang membantu saya? Tadi siapa sini ya? Ya, yang duduk di sini siapa? Oh, saya turun sendiri lah ya. Orangnya hilang soalnya. Tahu nggak kenapa? Pointernya ketinggalan. Jangan kaget ya.
Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini sebenarnya pernah menjadi sebuah judul film yang mungkin sudah sangat tua dan ada di antara kita mungkin belum lahir pada waktu itu. Siapa yang lahir di tahun 1995? Ada? Yang umur 30 tahun rasanya ada lah ya, tapi sangat sedikit. Kebanyakan kita di bawah umur 30 tahun. Nah, 30 tahun yang lalu, 1995, pernah dirilis sebuah film dengan judul yang sama, Dead Man Walking ini. Lalu di dalam film itu diceritakan ada seorang suster bernama Helen Pidgeon, lalu ya kemudian melayani seorang laki-laki yang bernama Matthew Ponsel. Nah, di dalam film ini dikisahkan si Matthew yang dipanggil Pen ini adalah seorang yang melakukan kejahatan, melakukan sebuah kriminalitas, melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap sepasang remaja pada waktu itu film ini dirilis begitu ya dalam ceritanya. Karena kejadian itu akhirnya Pen ini, si Matthew Poncelet ini divonis hukuman mati. Dia nggak terima karena teman satunya yang sekongkolan dengan dia itu hanya dijatuhi hukuman seumur hidup, tidak dijatuhi hukuman mati. Dia merasa tidak adil. Dan dia menuduh temannya yang melakukan pembunuhan itu bukan dia yang melakukannya. Lalu kemudian dia menyurati bersurat mengirim surat kepada Helen Pidgeon pada waktu itu memerankan perannya sebagai seorang suster yang melayani orang-orang yang memang punya kebutuhan seperti itu. Dan dia berharap dia bisa mendapatkan keadilan. Nah, singkat cerita dalam kisahnya ini, si Matthew tetap dijatuhi divonis hukuman mati karena kejahatan dan kelakuannya yang begitu bengis, begitu jahat begitu. Dan di dalam masa-masa menanti hukuman mati itu, si Suster Helen ini terus melayani dengan sebuah keyakinan. Ya, keyakinan Kristiani ya. Ini film mungkin film ya rohani, film Kristen begitu ya. Dengan sebuah keyakinan apa? Seperti yang tertulis di depan ya. Yaitu dia punya keyakinan di mata Tuhan tidak ada pendosa yang terlalu bejat sampai tidak mungkin lagi terjangkau oleh kasih karunia Tuhan. Nah, film ini menunjukkan bahwa walaupun si Pen Matthew Poncelet ini sudah menjadi terpidana hukuman mati, menjadi dead man walking itu. Namun diyakini orang yang seperti ini pun masih bisa dijangkau oleh kasih karunia Tuhan. Dan dalam kondisi yang seperti itu, yang paling ia butuhkan itu adalah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, bukan yang lain. Dan bersyukurnya lewat pelayanan yang dilakukan oleh Suster Helen ini, akhirnya kemudian si Matthew yang sombong, Matthew yang angku, Matthew yang arogan, yang jahat ini, kemudian mengakui dosanya. Lalu mengakui kejahatannya, menerima hukuman matinya dalam keberserahan kepada Tuhan. Kasih karunia Allah menjangkau hidupnya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya, setiap kita yang hadir pada pagi hari ini enggak ada lah ya yang sejahat si Pen atau Matthew dalam cerita ini ya. Menjadi seorang kriminalitas tingkat tinggi, seorang yang sangat angkuh, sangat sombong, sangat rasis, sangat seksis, sangat pokoknya kayaknya bejat sekali, enggak ada lah gitu ya. Betul enggak? Dan tidak ada seorang pun di antara kita juga sedang berada di bawah hukuman pengadilan yang menyatakan kita ini adalah narapidana yang menerima vonis hukuman mati. Enggak ada lah seperti itu ya. Tetapi kita harus sadar satu hal. Setiap kita yang hadir pada pagi hari ini sebagai seorang manusia begitu ya. Kalau kita masih ada di luar kasih karunia Allah ini, di luar kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, siapapun kita, firman Tuhan dengan jelas menegaskan, di dalam terang perspektif ilahi, di dalam pengadilan Tuhan, engkau dan saya pada hakikatnya adalah dead man walking. Pada hakikatnya engkau dan saya adalah orang-orang yang terkutuk, yang sedang berada di bawah murka Allah, yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kalau kita ini tidak hidup di dalam kasih karunia Allah. Itu firman Tuhan sangat jelas sekali menunjukkan kepada kita seperti itu. Sehingga kita harus memiliki pemahaman. Sebagai manusia pribadi kita yang hadir di sini, kalau tanpa kasih karunia Allah, kita adalah dead man walking. Betul?
Kita sangat membutuhkan kasih karunia itu. Dan setiap kita tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Termasuk saya yang berkhotbah pada pagi hari ini, saya tidak lebih baik daripada teman-teman. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa yang layak dimurkai. Itulah yang dikalahkan oleh Paulus di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 dan 4. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini ya, Paulus dengan penuh kesadaran menyadari kondisi kehidupannya sebagai seorang manusia berdosa di hadapan Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3 di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dia sedang menunjuk kepada siapa? Kepada jemaat Efesus. Sebelum mereka hidup di dalam Tuhan, sebelum mereka menerima kasih karunia Tuhan, mereka semua termasuk kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran kita, karena dosa-dosa kita, dan kita hidup di dalam dosa-dosa kita. Kenapa? Karena kita terus mengikuti jalan dunia ini dan kita mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Artinya setiap kita sesungguhnya adalah orang-orang yang telah mengikuti ilah-ilah zaman ini. Dan Paulus tidak hanya berbicara kepada orang-orang Efesus, kepada jemaat Tuhan, lalu di ayat yang keempat dia melihat dirinya juga seperti itu. Oleh sebab itu muncul kalimat, sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Paulus dan rekan-rekannya, para hamba Tuhan, para rasul yang melayani pada waktu itu, sama seperti jemaat. Dahulu di luar Kristus, di luar kasih karunia, kita semua adalah sama. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Jadi kita harus hidup dengan satu kesadaran yang seperti ini di hadapan Tuhan. Di luar kasih karunia, engkau dan saya tidak lebih baik daripada orang lain. Ada amin enggak? Amin enggak? Sehingga dengan demikian apa yang harus kita lakukan? Ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari di dalam interaksi kita dengan sesama kita harus selalu hidup dengan perspektif kasih karunia Allah. Saya ada sebagaimana ada hari ini semuanya adalah karena kasih karunia Allah. Saya bisa menjadi anak Tuhan, saya bisa menjadi orang Kristen, saya bisa melayani, semua adalah karena kasih karunia Allah, bukan karena saya lebih baik daripada orang lain. Begitu juga ketika kita melihat, berinteraksi, bergaul dengan teman-teman kita yang lain. Ketika kita melihat mereka mungkin masih terikat oleh dosa tertentu, melakukan sesuatu yang enggak wajar begitu. Seharusnya kita memandang mereka dengan perspektif kasih karunia Tuhan. Yang mereka butuhkan itu adalah Injil. Yang mereka butuhkan adalah Tuhan. Yang mereka butuhkan adalah kasih karunia Tuhan. Dengan sikap seperti itu, kita pasti tidak akan mudah untuk menghakimi orang lain yang gagal dalam hidupnya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu Matius pasal yang ke-23, itu secara khusus memang berbicara tentang pengajaran dan peringatan Tuhan Yesus. Yang secara khusus ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang banyak dan juga para murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di ayat yang pertama. Di sana dikatakan, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya. Ya, bla bla bla, dan pengajaran itu banyak. Lalu di sana dikatakan satu kalimat sebagai kalimat peringatan, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ini adalah sebuah pengajaran. Ini adalah sebuah peringatan agar kita tidak hidup seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Yang seperti apa? Selanjutnya kita tahu, seisi daripada Matius 23 ini sepenuhnya itu pasal ini berbicara tentang kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup di dalam kemunafikan. Dan kalau kita perhatikan secara detail begitu ya, kalimat ini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, itu muncul setidaknya 7 kali dalam satu pasal ini. Kalau kita belajar tentang simbol atau angka dari Alkitab, kita tahu 7 itu angka sempurna. Seolah-olah Tuhan ini ngomong begitu sama ahli Taurat ya, maksudnya tentang ahli Taurat dan orang Farisi itu. Kemunafikan mereka itu sampai level sempurna sudah. Ya. Orang itu
Munafiknya level sempurna, coba bayangin. Lalu Tuhan Yesus bukan hanya menyatakan tentang kemunafikan mereka, tetapi juga realitas daripada hidup yang mereka jalani dan juga akhir daripada hidup yang akan mereka terima. Kalau mereka tidak bertobat, kalau mereka tidak berubah, apa itu celaka? Jadi kalimat celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu yang berulang-ulang ditekankan oleh Tuhan Yesus ini, itu tidak bermaksud mengutuk begitu ya. Jangan salah paham. Kita baca ini, wah Tuhan Yesus mengutuk ahli Taurat orang Farisi. Oh no, bukan. Maksudnya di sini bukan mengutuk. Pertama itu memperingatkan. Kehidupan yang mereka jalani itu akan menuai satu konsekuensi yang sangat buruk, yaitu celaka, yaitu kebinasaan. Lalu itu juga berfungsi sebagai peringatan. Kalau tidak berubah, kalau tidak bertobat, maka mereka itu akan binasa. Nah, ketika kita lihat tentang kemunafikan begitu ya, apa itu kemunafikan? Nah, ada beberapa kamus lah ya, kamus Alkitab memberikan terjemahan seperti ini ya tentang kemunafikan. Kemunafikan itu apa sih? Kemunafikan itu secara literal itu seperti seorang yang bersandiwara, main acting begitu ya. Seperti seorang aktor. Kita tahu kan kalau aktor kan benar-benar dia main film itu tidak seperti kehidupan yang sesungguhnya, yang real dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah dua hal yang berbeda gitu, antara kehidupan sehari-hari dengan ketika dia naik panggung, berada di sorotan kamera, lalu dia itu memainkan perannya ya, bisa menjadi seorang penjahat, bisa menjadi seorang komedian, bisa menjadi seorang pahlawan begitu, tapi itu tidak real. Itu hanya acting, sandiwara saja begitu ya. Nah itu juga secara figuratif menunjukkan atau secara gambaran menunjukkan orang yang munafik itu adalah orang yang bermuka dua. Bermuka dua itu artinya di kehidupan publiknya dengan kehidupan pribadinya beda. Ketika dilihat orang sama enggak dilihat orang itu beda begitu. Berarti itu menunjukkan seseorang yang biasanya mengatakan sesuatu tetapi melakukan yang lain gitu. Antara perkataannya dan perbuatannya itu sesuatu yang berbeda. Itu adalah orang munafik. Dan seseorang yang dikatakan juga sangat tidak konsisten, selalu inkontradiksi antara apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan, pikirkan dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini adalah orang-orang yang munafik menurut beberapa kamus Alkitab begitu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan Yesus jelaskan di bagian selanjutnya benar. Kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat itu ditunjukkan dengan setidaknya 3 perilaku kehidupan dalam sehari-hari. Yang pertama adalah NATO, no action, talk only gitu ya. NATO, ya kenapa? Karena Tuhan Yesus menyoroti. Mereka itu sebenarnya diberi kepercayaan untuk menduduki kursi Musa. Nah kursi di situ bukan berarti pada zaman itu ada kursi khusus gitu ya, yang sangat klasik begitu, diwariskan oleh Musa lalu mereka duduk di sana, enggak ya. Ini bicara tentang otoritas pengajaran. Jadi mereka ahli Taurat orang Farisi pada waktu itu diberi kepercayaan. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran hukum Taurat yang diwariskan oleh Musa itu. Mereka diberikan otoritas itu untuk mengajar. Dan mereka menambahkan tafsiran-tafsiran yang begitu luar biasa terhadap hukum Taurat dari Musa itu. Dan pengajarannya menjadi begitu banyak aturan, kamu enggak boleh ini, kamu harus ini, kamu harus itu. Pengajaran dengan hukum yang begitu banyak itu diberikan kepada umat Tuhan. Tetapi di sana dikatakan mereka sendiri tidak mau lakukan. Sampai di sini kedengarannya kok mirip hamba Tuhan zaman sekarang ya, mirip saya gitu ya. Mirip rohaniawan. Kita harus hati-hati. Karena kita di atas mimbar mengajarkan begitu banyak kebenaran, tetapi apakah kita lakukan? Kalau begitu kita tidak bedanya dengan ahli Taurat dan orang Farisi ini. Hanya talk only, no action. Tidak konsisten dalam kehidupannya. Yang kita yakini lain, yang kita percaya lain, yang kita ajarkan lain, dengan yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itu hal pertama yang Tuhan Yesus tegur dari kemunafikan orang-orang Farisi. Yang kedua adalah sikap hidup mereka yang angkuh, yang suka pamer. Mulai dari mana? Kalau kita baca secara detail begitu ya, pertama mulai dari fashionnya. Hari ini kita juga suka dengan fashion tertentu, bukan? Nah mereka juga suka dengan fashion tertentu, dengan jubah yang panjang. Lalu dikatakan apa? Kenapa mereka pakai fashion yang seperti itu?
dengan jubah, dengan jumbai seperti itu. Lalu kenapa mereka itu suka itu berdiri di pasar-pasar? Lalu ketika mereka menghadiri pesta suka duduk di depan. Kenapa? Mereka hanya mau dilihat orang, menerima pujian dari orang. Jadi yang mereka cari itu benar-benar apa? Yaitu penerimaan orang, pujian orang, kehormatan daripada orang. Dalam hal ini kelihatannya hampir mirip ya dengan spirit zaman ini yang suka flexing begitu. Betul enggak? Flexing itu apa? Flexing itu adalah salah satu istilah yang muncul belakang ini yang berbicara tentang seseorang yang suka pamer. Pamer apa? Pamer kecantikan mungkin, pamer kemampuan mungkin, pamer kekayaan mungkin, pamer apa yang dia punyai. Ya toh? Di mana? Di media sosial. Tujuannya apa? Supaya diakui orang, supaya dipuji orang, supaya diikutin orang. Dan dibaliknya biasanya ada tujuan finansial, tujuan kepentingan tertentu. Mencari apa yang ada di dalam dunia ini, mencari kemuliaan diri sendiri. Walaupun istilah flexing ini hanya muncul di zaman modern kita sekarang, ternyata secara spirit hidup, sikap hidup, itu sudah tampak dalam kehidupan orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu. Itu yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Hidup itu hanya memberi impresi kepada orang lain untuk menciptakan prestasi yang dihargai orang lain supaya mendapatkan keuntungan dari situ bagi dirinya sendiri. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya adalah orang-orang yang harus hidup memberi ekspresi untuk memuliakan Tuhan, bukan memberi impresi untuk membangun citra diri sendiri. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga yang ditegur oleh Tuhan Yesus tentang kemunafikan orang Farisi ini adalah apa? Mereka itu memang adalah orang yang bermuka dua, penuh dengan kepalsuan. Lalu mereka itu sangat memperhatikan yang lahiria dan mengabaikan yang esensi. Mereka sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan hati mereka. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tegur. Ya mereka kalau makan itu sangat memperhatikan kebersihan piring mereka, gelas mereka gimana gitu. Tapi mereka lupa, makanan minuman yang mereka santap itu diperoleh dari kejahatan, dari rampasan, dari kerakusan, dari keegoisan. Dan itu dari kejahatan yang merampas, mencuri dari orang lain begitu. Dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka memperhatikan apa yang ada di luar dan mengabaikan apa yang ada di dalam. Tuhan Yesus gambarkan mereka itu seperti kuburan. Di luarnya itu dihiasin bagus-bagus, dicat warna putih, tampaknya sangat luar biasa. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang, sesuatu yang membusukkan itu dari dalam. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan manusia zaman sekarang? Kalau kita lihat gitu ya, di dunia kuliner ada satu istilah ini ya. Saya percaya kita semuanya tahu lah ya. Haukan bu hauce, betul enggak? Ya, haukan bu hauce. Ya itu artinya apa? Ya enak didelok, enggak enak dimakan, begitu ya. Nah ada satu kali kita menghadiri sebuah pesta di Hotel Bintang 5 dengan satu perjamuan yang luar biasa, dengan dekorasi yang luar biasa, dengan hotel yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Dan makanan yang terhidang di atas meja itu cantik-cantik beneran. Cantik sekali. Enggak kalah dari yang ini ya. Dihidangkan di depan kita. Tapi waktu kita rasa beneran ya Tuhan, sangat tidak enak dimakan ya gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Orang bersedia bayar mahal, sewa hotel bintang 5, pakai restoran terbaik, dengan dekorasi terbaik, dengan kostum terbaik, dengan IO terbaik, tapi menyajikan makanan dengan juga hiasan terbaik, lalu makan orang enak. Karena kita dipengaruhi oleh filsafat zaman, di mana kita itu sangat mementingkan namanya penampilan luar daripada bagian dalamnya. Kita lebih senang untuk memperhatikan packaging kita, kostum kita, daripada konten kita. Betul enggak? Dan hal ini, haukan pu hauce ini ya, masuk dalam setiap lini kehidupan kita manusia zaman sekarang loh. Tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Mulai dari bisnis. Kalau kita bisnis sekarang packagingnya elek, ada yang mau beli enggak?
Kasihan itu emak-emak AI susu yang jualan di pasar Atom. Karena mereka jualan kerupuk, packagingnya kurang bagus. Kalah sama perusahaan-perusahaan besar yang packagingnya sangat cantik. Dan kita sebagai pembeli, walaupun kita tahu itu legendaris, kadang kita milih yang packagingnya bagus daripada yang di pasar Atom. Kenapa bisa seperti itu? Kita dipengaruhi oleh filsafat filosofi nilai hidup zaman ini. Dengan pikiran yang seperti itu. Mementingkan packaging kostum daripada kontennya. Lalu kalau kita lihat fashion atau gadget hari ini begitu ya. Nah, ada satu video unik ya, orang mengajarkan kita untuk pakai iPhone 14 Pro atau iPhone 15. Hari ini siapa yang pakai iPhone ya? Nah, kita sebut merek saja ya, karena ini memang merek yang sangat terkenal, enggak apa-apa ya. Dia mengajarkan cara pakai iPhone yang bagus gimana. Nah, kalau kamu ketawa gitu ya, cara ketawanya gimana? Jangan gitu ya, iPhone-nya taruh sini. Ya. Kameranya dihadapkan ke depan, ketawanya gitu ya, supaya orang lihat kamu pakai iPhone gitu lah. Ya nah? Atau pada waktu kamu jalan gini pakai iPhone-nya. Jangan simpan di saku celana terlalu dalam. Belilah baju ya dengan kantong yang lebih pendek begitu ya. Kenapa? Ditaruh sini supaya orang lihat nih. Bagian depannya ya. Ya ini terlalu cepat ya. Bagian depannya supaya kelihatan aku pakai iPhone gitu lah. Kenapa seperti itu? Karena kita dipengaruhi oleh spirit zaman ini. Kita sangat mementingkan pujian dari orang lain. Kita ingin menarik perhatian orang lain. Supaya kita dihargai, supaya kita diterima, supaya kita dipuji. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan dan khawatirnya hal yang sama, spirit yang sama masuk di dalam kehidupan kita bergereja. Hari ini ketika kita datang beribadah, gereja yang seperti apa kita yang cari? Terus terang. Gereja yang tanpa AC, tanpa tempat duduk yang nyaman, tanpa LED yang canggih, tanpa videotron, tanpa alat musik yang canggih, tanpa dekorasi yang menawan, tanpa lampu sorot, apakah menarik buat jemaat Tuhan masa kini? Harus kita akui tidak. Kenapa? Karena gereja pun, anak-anak Tuhan pun dipengaruhi oleh filsafat zaman ini. Yaitu kita lebih mementingkan outlook kita daripada inner life kita. Kita lebih memperhatikan apa yang tampak di luar, bukan sesuatu apa yang ada di dalam. Apakah itu sesuatu yang salah? Outlook yang bagus itu? Enggak. Ya, kita tetap harus memperhatikan fashion. Hari ini saya juga datang dengan fashion casual supaya khotbah sama anak muda lebih nyambung. Kalau biasa saya di lansia itu mungkin saya pakai batik saja gitu ya. Tapi hebatnya hari ini tanpa janjian kita bisa sama gitu ya, pakai jaket jeans gitu ya, tanpa janjian loh. Ini benar-benar pengaturan Tuhan begitu secara fashion. Fashion itu bagus. Penampilan kita harus kita perhatikan, jangan jadi orang yang semerawutan, ugal-ugalan. Tetapi kita harus memikirkan, ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar fashion, sekedar pakaian, sekedar gadget, sekedar mobil apa yang kita pakai, rumah apa yang kita tinggali, atau juga gereja apa yang kita ikuti. Ada sesuatu yang lebih penting, yaitu esensi kita, apa yang ada di dalam kita, hati kita. Dan itu yang disorot oleh Tuhan. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ketika kita mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus, peringatan daripada Tuhan Yesus tentang kemunafikan daripada orang Farisi dan ahli Taurat, bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita? Peringatan dan pengajaran Tuhan Yesus ini diberikan kepada kita bukan supaya kita lihat orang itu bagaimana, orang ini bagaimana, untuk menilai kehidupan orang lain. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah untuk kita menyelidiki hati kita, menyelidiki hidup kita. Apakah kita juga hidup seperti orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu? Jadi kesimpulan kita adalah, kalau kita sudah tahu kebenaran ini, daripada kita terus menilai kehidupan orang lain, menghakimi orang lain, lebih baik kita itu belajar introspeksi diri di hadapan Tuhan. Betul enggak? Itu yang harus kita lakukan. Nah, saya mengajak kita untuk introspeksi sedikit ya, begitu ya. Nah, setelah kita melihat kemunafikan yang ditegur oleh Tuhan Yesus ini, mari kita lihat kembali kehidupan kita, ya, kehidupan kita. Yang pertama, coba kita renungkan secara mendalam sebagai anak Tuhan. Apakah saya termasuk orang yang NATO, no action, talk only? Kalau bicara tentang ngomong, ya kita itu pinter begitu ya. Tapi apakah kita melakukan kebenaran yang kita ketahui?
Lalu apakah kita juga inkonsisten? Apakah kita memiliki pergumulan yang seperti itu? Sejauh mana tindakan saya selaras dengan apa yang saya ajarkan atau yakini? Kita sebagai anak Tuhan, kita punya kredo, kita punya pengakuan iman, kita punya Alkitab, kita punya pengajaran, kita mempercayai Tuhan, kita mempercayai sesuatu. Apakah itu sejalan dengan kehidupan kita hari lepas hari? Kita perlu renungkan itu secara mendalam. Lalu selanjutnya, apakah ada area dalam hidup saya di mana saya bersikap munafik dan penuh dengan kepalsuan? Ketika saya sendirian di rumah, bagaimana hidup saya? Ketika saya di dalam kamar, bagaimana hidup saya? Ketika saya tampil di publik, bagaimana kehidupan saya? Apakah kita menjadi orang yang sama atau kita penuh dengan kepalsuan juga, penuh dengan topeng? Kita mengintrospeksi diri bukan untuk menghakimi orang lain. Yang ketiga, apa sebenarnya motivasi saya dalam melakukan segala hal yang saya lakukan? Kita harus renungkan itu. Ketika saya datang ke gereja untuk apa? Ketika saya bekerja untuk apa? Ketika saya pakai baju ini untuk apa? Ketika saya pakai gadget ini untuk apa? Ketika saya beli komputer ini atau laptop ini untuk apa? Kalau selama kita masih mencari impresi, memberi impresi buat orang lain agar orang lain menghargai kita, itu adalah sesuatu yang harus kita selidiki di hadapan Tuhan untuk kita minta belas kasihan Tuhan, benarkan sikap hati kita. Lalu apakah hidup kita ini lebih mencari perkenanan Allah atau mencari pujian, pengakuan dan penerimaan manusia? Kita lebih kepada yang mana begitu? Lalu yang terakhir, lebih banyak mana usaha dan perhatian saya terhadap penampilan lahiriah dibandingkan dengan membangun kehidupan batinnya? Kita lebih banyak memberikan waktu perhatian kita untuk hal seperti apa? Saya sekali lagi tekankan, tidak ada salahnya kita memperhatikan penampilan luar kita. Tetapi apakah itu sebanding? Kita mengeluarkan uang begitu banyak untuk mendandani lahiriah kita. Apakah kita memberikan pikiran yang sama, hati yang sama, kepedulian yang sama terhadap kehidupan rohani kita, terhadap karakter kita, terhadap sifat kita, terhadap apa yang ada di dalam diri kita? Sebanding enggak? Kalau enggak sebanding, kita perlu menata kembali kehidupan kita. Mungkin kita terlalu banyak menghabiskan waktu, energi, uang kita, perhatian kita terhadap hal-hal yang bersifat lahiriah, lalu kita melupakan keindahan daripada kehidupan batiniah kita. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua ini pasti suka jalan-jalan, betul enggak? Pergi ke luar negeri, mungkin ada yang sudah pergi ke Dubai, ada yang pergi ke Amerika, Kalau saya belum, saya hanya lihat dari YouTube saja, begitu ya. Kalau kita pergi ke luar negeri, kita akan bertemu dengan bangunan-bangunan yang megah luar biasa. Misalnya di Dubai begitu ya. Ada satu bangunan yang begitu megah luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita datang begitu berkunjung, kita melihat dan kita mengagumi gedung-gedung yang megah itu. Apa yang paling menarik perhatian kita? Biasanya apa yang kita lihat begitu. Dan menurut kita apa yang paling penting? Nah, harus kita akui ya. Ketika kita datang sebagai wisatawan begitu, kita melihat semuanya itu. Yang kita perhatikan pasti keindahan outlook-nya. Bagaimana dekorasinya, bentuk bangunannya, bagian luarnya begitu. Nah, itu yang biasanya diperhatikan oleh pelancong atau wisatawan, orang yang pergi rekreasi. Hanya lihatnya tok. Kenapa? Kita memang pergi ke sana untuk menikmati kehidupan kita, betul enggak? Menikmati pemandangan, menikmati kulinernya, menikmati segala hal. Lalu kita foto selfie di sana. Wow, kita merasa luar biasa. Tapi kalau kita tanya sama insinyurnya, apa yang dia lihat, apa yang dia perhatikan, apa yang paling penting buat dia? Bagi dia outlook itu penting, makanya didekor, didesain sedemikian rupa, betul nggak? Bangunan luarnya itu bagi mereka penting. Tetapi mereka akan berpikir lebih dalam, bukan hanya outlook-nya tok, tetapi juga yang lebih penting daripada itu adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang dalam, fondasi yang kokoh, fondasi yang kuat, semua keindahan bangunan di atasnya tidak akan ada. Enggak bisa, semuanya akan runtuh. Lalu selain fondasi juga struktur-strukturnya itu benar-benar harus memadai untuk menopang semua yang ada. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman ini dengan filsafat yang tadi begitu ya, yang mempengaruhi setiap lini kehidupan kita,
Mari kita belajar. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, janganlah kita hanya menjadi seorang wisatawan kehidupan. Hidup ini hanya mau lihat yang enak-enak tok, yang bagus-bagus tok, yang tampak luar kemasan tok, packaging tok. No, jangan berhenti di sana. Tapi kita harus bertumbuh. Dari seorang wisatawan kehidupan yang selama ini hanya memperhatikan bagian luar, menjadi seorang insinyur kehidupan. Insinyur kehidupan yang bukan hanya memperhatikan bagian luar, tetapi juga bagian dalam kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat penting sekali. Oleh sebab itu, pada pagi hari saya mengajak setiap kita, mari kita ambil satu komitmen yang serius di hadapan Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, aku bukan hanya ingin membangun bagian luaran saja, tetapi saya juga ingin membangun kehidupan batinnya saya. Sifat saya, karakter saya, hati saya, pikiran saya, agar saya semakin selaras dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita bangun fondasi kehidupan batinnya yang solid dan mendalam. Bukan sekedar mendandani penampilan luar kita saja. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita ini pasti dikejutkan dengan peristiwa yang terjadi pada 1 Oktober yang lalu. Saya nggak tahu apakah ada di sini temannya Rafael David Daniel, apakah ada yang menjadi teman sekolahnya? Ada yang dari Petra? Mungkin ada ya. Ini sesuatu yang sangat menggoncang hati kita. Kenapa? Karena ini adalah seorang anak pendeta. Bukan anak jemaat, bukan orang Kristen biasa. Seorang anak pendeta. Lalu bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang demikian di tengah segala pergumulan yang dia alami. Siapa yang bisa sangka? Orang tuanya nggak nyangka, teman-temannya nggak nyangka, dosennya nyangka. Saya percaya itu. Tapi yang menarik adalah, yang saya ingin ajak kita berpikir adalah, kalau kita melihat komentar daripada orang-orang yang mengenal dia, semoga komentarnya itu betul begitu untuk teman-teman yang mengenal teman kita Rafael David Daniel ini. Lalu juga pengakuan daripada ayahnya sebagai seorang pendeta yang memberikan kesaksian tentang kehidupan anaknya ini. Mereka sama-sama mengatakan, Rafael ini adalah anak yang manis. Dia adalah anak yang baik. Dia kemudian secara akademik tidak bermasalah. Bahkan dikatakan oleh papanya itu cukup berprestasi. Dan aktif terlibat dalam beberapa kegiatan kampus. Ini artinya apa? Secara luar, kita mengenal Rafael David Daniel ini. Untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, termasuk keluarganya, dia lihat dari luar baik-baik. Anak ini baik. Anak ini manis. Anak ini berprestasi. Anak ini aktif, betul enggak? Tetapi siapa yang menyangka kalau hidupnya digerogoti dari dalam. Ada satu depresi, perasaan keputusasaan, mungkin perasaan kehilangan harapan, menggerogoti dia dari dalam. Sehingga membuat dia sampai satu titik, dia enggak sanggup untuk bertahan lagi. Dan dia memutuskan mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu pada hari itu. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, dari peristiwa ini kita perlu merenungkan kehidupan setiap kita. Kita datang ke gereja, datang ke kampus, kita lihat teman-teman kita. Lalu kita tanya kabar. Bro, gimana kabarnya? Jawab kita apa? Baik. Ada yang lebih semangat dan optimis, luar biasa. Kita tanya lagi, bro, gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Apakah benar baik? Apakah benar baik? Ada berapa banyak orang, mungkin termasuk teman-teman yang ada di sini, di luar kita tampak manis, tampak baik, kita tampak aktif, tampak berprestasi, melakukan begitu banyak hal yang lain. Itu adalah bagian luar kehidupan kita yang bisa disaksikan oleh orang lain. Tetapi ketika berbicara kedalaman jiwa kita, kita merasakan kita seperti kesepian, kita sendirian. Tidak ada orang mengerti kita. Tidak ada tempat di mana kita bisa menceritakan kelemahan pergumulan kita dan juga beban-beban hidup kita yang tidak terkatakan itu. Dan ada berapa banyak orang yang mengalami pergumulan yang sama. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya enggak tahu apakah engkau juga sedang bergumul dengan apa yang ada dalam batinmu, dalam hatimu. Di mana engkau merasa begitu rapuh, begitu asing di tengah dunia ini, seolah-olah tidak punya teman, tidak punya sahabat. Lalu engkau merasa akan ada begitu banyak kekecewaan,
Ya, begitu banyak keputusasaan yang membuat engkau sebenarnya kehilangan sukacita, pengharapan dalam hidup ini. Tapi semua orang masih lihat engkau baik-baik saja. Hari ini kalau engkau adalah pribadi yang seperti itu, mari kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta Tuhan menolong kita. Setiap kita sesungguhnya tidak lebih baik daripada siapapun. Engkau bergumul dengan dosa, saya bergumul dengan dosa. Engkau bergumul dengan kelemahan, saya bergumul dengan kelemahan. Engkau bergumul dengan kegagalan, saya bergumul dengan kegagalan. Kita semua tidak lebih baik daripada orang lain. Kita membutuhkan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan, bukan cari di tempat lain. Minta Tuhan yang menolong kita, menata dari dalam, bukan di luar saja. Biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Untuk apa? Terus menyelidiki batin kita. Apa yang tersembunyi di sana? Apa yang perlu kita bereskan? Kita harus memberi ruang, memberi waktu untuk membangun kehidupan batinia kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang ada di luar saja. Berikan waktu untuk itu. Sebagai komunitas orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Jadilah sahabat teman yang baik. Nah, di gereja kita punya kelompok kecil, punya komsel. Jadikanlah komsel atau kelompok kecil itu sebagai wadah yang aman buat teman-teman kita. Di mana orang itu hadir di sana, dia bisa bercerita. Ketika dia bergumul, ketika dia memiliki perasaan yang tidak menyenangkan, ketika dia merasa kesepian, di dalam komsel dia menemukan teman, menemukan sahabat. Dan di sana mereka bisa curhat, ya, mencurahkan apa yang menjadi pergumulan hidup mereka. Sehingga apa? Ketika mereka berada dalam titik terendah kehidupan, mereka masih menemukan kekuatan di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Mau enggak kita menjadi pribadi dan gereja yang seperti itu? Kalau mau, mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan. Tidak lagi menghabiskan waktu yang banyak untuk hal-hal lahiriah, tapi kita menyeimbanginya dengan memperhatikan kehidupan batinia kita. Orang yang melakukannya pasti akan ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berbicara secara pribadi kepada Tuhan. Kita evaluasi kehidupan kita. Selama ini, apa yang kita perhatikan? Ketika kita melihat kelemahan daripada orang lain, bagaimana sikap kita? Kalau kita melihat kelemahan diri sendiri, bagaimana kita menanganinya? Biarlah Tuhan berbelas kasihan menolong setiap kita. Bapa kami yang di sorga, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Bila renungan ini sungguh menguatkan setiap kami menjadi terang bagi hati kami. Membawa kami Tuhan untuk melihat sesuatu yang lebih penting daripada sekedar packaging, kemasan, dan juga penampilan luar kami, fashion kami. Sesuatu yang lebih penting yaitu batin kami, hati kami. Apa yang ada di dalam kami ya Tuhan. Biarlah setiap kami meyakini satu hal. Di luar kasih karunia-Mu Tuhan, kami semua adalah manusia berdosa yang sedang berada di bawah murka Allah. Yang sedang berjalan menuju kehancuran. Tapi kami bersyukur, di dalam Yesus Kristus kasih karunia itu telah nyata dalam hidup kami. Sehingga kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan biarlah sungguh Tuhan, di dalam kehidupan kami bersama dengan-Mu, kami kembali Tuhan, sungguh-sungguh meyakini satu hal. Bersama dengan Engkau, kami sanggup Tuhan mengelola segala pergumulan batin kami dengan baik. Karena Engkau Tuhan adalah pengharapan kami, pemulih kami. Dan biarlah sungguh Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan, kami melihat ini sebagai sesuatu yang penting. Menata kehidupan batin kami, bukan sekedar penampilan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.